Saya Tri Widodo, mahasiswa program pendidikan profesi guru STABN Sriwijaya dengan nomor daftar ujian 200250998, nomor peserta PPG 350546000021 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan tema pembelajaran kembalinya kisah perumpamaan kembalinya anak yang hilang. Oke, Pak. Nah, ya, silakan duduk, guys. Selamat pagi ya, guys. Salam budaya. Pagi, budaya. Ya, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Nah, kita pelajaran agama Ya. yang budaya. Bagaimana kabarnya hari ini, guys? Baik. Baik ya. Nah, soalnya kenceng dong. Masih sini ya. Nah, ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik sehingga kita dapat terus berbuat baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ya, sampai yang ini ya. Arahan sama sang buddho bhagawa Arahang sama sambuddho bhagawa Buddha bhagawantang abiwadeni Buddhang bhagawantang abiwadeni. Sabi saka bhavantu suci tata Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih ya sudah memberi doa untuk pelajaran hari ini. Ya, semoga dengan doa tadi pelajaran hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Ya, sudah sarapan? Oh, sudah. Tahu yang apa? Masa lagi kita omak nih? Oh, ya, sarapan kalau pagi itu penting, supaya perutnya nggak kosong. Jadi nggak sarapan siang-siang bisa semaput sampai. Nah, ya sebelum Pak Widodo beranjak ke pelajaran hari ini, Pak Widodo mau mengingatkan pelajaran yang minggu lalu. Kita belajar tentang apa, Pak? tentang ucapan yang terkenal Brazil. Iya, masih ingat pintar. Ada yang masih ingat sedikit tentang kisahnya? Ada orang yang terkenal mana, terus kenapa? Terus tidak segera untuk bertanya-tanya, bertanya-tanya siapa yang memenang, Iya. siapa yang di mana. Bertanya hal yang tidak penting ya. Kita harus mementingkan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Bijaksana menentukan yang penting terlebih dahulu. Nah, untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu, mari kita bernyanyi tentang lagu yang kita buat minggu lalu ya, tentang Bingo Malam Yang. Nah, sebelum itu Pak Widodo berikan LKPD-nya dulu. Nah, ini LKPD untuk pelajaran hari ini ya. LKPD tentang kisah kembalinya anak yang hilang. Oke, ini nanti buat pelajaran hari ini. Kalian buka aja nggak apa-apa. Ya. Kalian masih ingat lagunya? Ibu malu yang hutan. Ulang ya. Ibu malu yang hutan punya banyak pandangan yang berat menjelaskan kepada dia alam semesta kekal punya terbatas atau tidak jiwa sama dengan badan ataukah itu beda kata-kata ada setelah pengertian ataukah tidak. Begitu juga sang Buddha tak
kita punya pandangan yang tidak membawa kepada kesucian. Akhirnya Buddha tidak menjelaskan kepada dia. Nah, untuk hari ini pelajarannya yaitu tentang kisah kembalinya anak yang hilang. Nah, kisah kembalinya anak yang hilang ini juga kisah perumpamaan dari Buddha untuk mengajarkan para murid-muridnya. Di sini nanti pelajarannya, kalau itu akan membuat pelajaran dengan model proyek. Kita membuat media bercerita yang terjun dulu juga pernah kita buat ya. Nah, masih ingat? Nah, untuk penilaiannya juga nanti waktu membuat proyek itu berarti kita menilai keterampilan membuat media bercerita. Juga ada nanti penilaian tertulis termasuk penilaian sikap untuk elder. Nah, sebelum ke pembelajaran proyek, sekarang dibuka dulu KPD-nya. Sebelumnya peralatan yang mau disuruh sudah bawa. Nah, coba dilihat. Oh ya, benar itu. Nah, di KPD itu juga ada kisah tentang kembalinya anak yang hilang. Sebelum kita buat proyeknya, sampai baca dulu materinya. Itu sekarang di situ tokohnya ada siapa saja? Betul. Anak, ayah, pengawal. Oke, ada pengawal. Berarti kalau hari ini kita mau buat proyek tentang media bercerita, tentang yang kemarin gambar ditempel di kardus ya, seperti dulu waktu pernah kita belajar ya. Kita nanti pertama kita cari apa dong? Gambar. Nah, untuk mencari gambar kita sekarang gampang. Ada Google, tinggal kita cari di Google ya, atau Google metodenya. Nah, ini sampean cari tokohnya. Tentu di situ dia awalnya jadi orang kaya, kita buat rumah saja ya. Rumahnya ya awalnya jelek, terus di rumah. Terus di sini juga sampai gitu. Ya. Nah, kemudian di sini kami klik Google. Kalau mengembara miskin ya, berarti anak miskin kagum gitu kan, terus sama ayahnya sudah ada, anak miskin, masih, ya sampai kita aja, sampai itu sekali. Klik. Nah, di sini nanti ada tulisan. Kita dulu pakai ini. Klik. Nah, ada nih macam-macam. Ada set, namanya set image. Kalau set image itu namanya nanti simpan gambar. Nah,
sampai tulis klik simpan data. Klik. Nah, terus disimpan, save. Oke, setelah apa tuh? Ya. Ya, klik sini. Terus kaya ya, nanti ada kaya miskin dan ada kaya. Langsung klik ini enter. Nah, ya itu klik. Nah, sama kayak tadi caranya tuh bersuara tuh. Karena terus bisa. Nggak apa langsung yes. Terus apa lagi? Ayah. Atau dia mungkin kayak raja. Dia tulis raja atau terus di sini yang sebelum di sini. Di situ terus ini terus. Terus raja terus. Nah, terus di kanan nggak apa balik di sini ini tidak ada. Itu sudah ya, kita buat cari gambarnya sudah. Caranya gimana tuh Pak? Nah, di Google. Sekarang gampang di internet ya. Nah, sekarang kalau sebelum kita buat proyeknya, kalau orang apa namanya, kalau kita misalnya sampai dikasih data kartu tuh senang enggak? Ya, dikasih data ya, senang, pasti senang ya. Pak itu juga senang dikasih data. Ya, ngomong sih kalau data. Kira-kira kalau langsung dikasih harta pasti seneng ya, dapat durian runtuh, nah, dapat kekayaan dan pasti seneng. Terus pastinya orang tua tuh pengen nggak kalau anaknya bahagia? Pasti pengen ya. Contohnya gimana? Misalnya sampean ibu sampai itu pengen bahagia, sampai gimana? Dengan ngapain ibu sampai pengen sampai? Dengan cara apa coba? Bekerja. Sampai tahu kerjanya ibu sampai apa? Saya tahu kerjanya ibu sampai apa? Kerja kantor. Apa? Ngunduh kopi di sawah. Itu pekerjaan yang bukan ringan, ya kan? Tapi itu dikerjakan orang tua saya untuk kebahagiaan sekolah LK, ya enggak? Nah, kemudian jajani LK, gitu. Nah, itu orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Nah, seperti juga kalau di kisah yang akan kita pelajari ini, ya kan? Orang tuanya ngasih harta kekayaan untuk kebahagiaan anak, walaupun ayah pada waktu itu tidak tahu. Nah, ayahnya memberikan hartanya itu pada waktu yang tepat. Nah, ini sudah yang sudah dicari di Google, kita Pak Dodo nanti bisa kirimkan ke kantor dulu ya. Ya, ini Pak Dodo sudah kirimkan dari tadi ya.
kardusnya kita sampean buat medianya ya kayak kemarin. Sampean siapkan kardusnya ya, suntiknya itu pakai tersimpan dulu. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Sudah sampai kerja. Ya, yang mana dulu? Gak apa-apa, terserah kamu. Aku mau dinikot-nikot. Sementing ngomongnya masih dipotong. Aku cukup bantu bisnya. Yang kedua, saya potong badannya dulu. Masih suka mancing kan? Masih. Sampai mancing dapat ikannya apa kan? Kalau di bahasa Jawanya ikannya kalau itu kalau Indonesia gabus. Gabus, harus dikurangi ya. Sampai nggak bisa dipancing mau nggak? Harus tahu itu kalau dipancing sah. Balik sampai aku ini. Untuk pakai kendala saya bisa. Ini pas musim hujan ini nggak membeli layangan kan? Kemarin putus. Oh putus? Iya. Sampai layangan gawe diri. Iya. Lem. Tapi jejak-jejak banyak jejak-jejak nggak bisa agak turun, nah ini udah bener nih. Nah gitu. Sama yang kira-kira ya.
Jadi nanti sampai sambil ingat-ingat ceritanya, ya tuh. Ini ada ya, pengen dia catat kan itu cewek. Nah, apa itu sampai pakai yang itu, pakai sing gambar yang belum paling pas tuh. Itu loh sing gambar yang raja itu. Ya sama gambar kurang dulu. Ya, berarti naik kurang dulu itu nih. Atau sampai long itu dia singkat belum. Pengawal satu kan belum loh. Itu sampai gambar lekong. Nanti cakapnya ini tengoknya. Dipotong aja singkat. Biasa wilayahnya gampang gitu. Ya, ini sudah jadi ya. Ya, sekarang ini yang sampahnya dimasukkan ke dalam situ, kita beresi, terus nanti diceritakan ya, bro.
Tuh, kita pakai. Ya, ini sudah jadi, sudah bagus ya jadinya ya. Nah, ini produk kita akan buat media bercerita untuk kisah perumpamaan kembalinya anak yang gila. Ya, suaranya yang ini aja ke. Nah, ini coba diceritakan dari yang sudah media yang sudah dibuat ini. Coba Elke ceritakan tentang kisah perumpamaan kembalinya anak yang gila ini. Yo, silakan. Di sini. Ya, dimulai dari mana? Ada seorang Ya, keras suaranya. ada seorang laki-laki Ya. sejak kecil mengembara meninggalkan ayahnya. Ya. Dia mengembara ke Negeri seberang. Kira negeri seberang. dia mengembara di negeri seberang. Ya. Dia semakin lama Ya. semakin banyak kebutuhannya. Terus Saking lamanya dia nggak sadar kalau sudah sampai ke tempat ayahnya. Dia sering menanti orang tua itu bahwa orang tua itu adalah ayahnya, dan dia melihat orang tua itu ketakutan. Itu langsung lari menjauhi orang tua itu. Terus orang tua itu memanggil penawarnya, ke sini. ya. Terus dikejar sama pengaruh itu. Akhirnya dia ketakutan. Kenapa saya ditangkap? Kami tidak bersalah. Terus dia pingsan karena ketakutan. Terus sama pengawalnya dibawa ke ayahnya, ke rumah ayahnya. Terus setelah anak itu sadar, dia disuruh bekerja di rumah ayahnya. Dia bekerja selama 20 tahun dan sama orang tua itu sudah dianggap anak sendiri. Terus Ketika ayahnya meninggal, dia memberitahukan kepada adik-adiknya bahwa anak itu adalah anaknya. Anaknya yang akan mewarisi. Anaknya yang akan mewarisi harta kekayaan ayahnya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, ceritanya waktu itu ada seorang anak yang mengembara dari kecil meninggalkan ayahnya. Nah, sampai dia waktu itu lama sekali dia mengembara sampai nggak tahu kalau ayahnya itu sudah menjadi orang kaya. Menjadi orang kaya. Waktu itu sampai lama karena kelamaan nggak pulang, dia sampai nggak tahu kalau dia sampai di rumahnya, di rumah ayahnya sudah jadi orang kaya itu. Nah, kalau ayahnya melihat anaknya, sekali melihat sudah tahu kalau dia anaknya nggak tahu. Oh, kok ini sampai orang kaya? Jangan-jangan nanti aku di sini akan disiksa, disuruh kerja, aku lari aja. Akhirnya ayahnya memanggil pengawalnya, disuruh datang, ya. Kemudian singkat ceritanya dia bekerja di situ sampai 20 tahun. Dia bekerja di situ jadi anak yang jujur, nggak pernah buat kesalahan. Dia sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sampai terakhir ayahnya mau meninggal, dia terbunuh.
Lihat apa di luar? Lihat apa di luar? Lihat itu. Sampai pada waktu itu ayahnya mau meninggal, akhirnya ayahnya tadi memberitahukan kepada semua orang bahwasanya dia adalah anaknya, anak kandungnya yang akan mewarisi semua kekayaan. Nah, ini adalah cerita perumpamaan kisah kembalinya anak yang hilang. Ini adalah cara Buddha untuk mengajarkan. Ini di sana tadi ada anak, ada ayah, ada harta, ada pengawal. Nah, ibaratnya nih di sini ya, ayah itu sang Buddha. Terus harta ini dharma, ajarannya sang Buddha. Terus anak-anak tadi itu adalah anaknya siapa yang mengendara itu ibaratnya semua makhluk. Jadi pada waktu itu diibaratkan ayahnya itu diibaratkan sebagai Buddha. Buddha itu memiliki harta kekayaan yang tidak ternilai. Apa itu harta kekayaan? Ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddha itu adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Buddha yang tidak ternilai. Yang sudah seperti tadi, seperti ayah yang memberikan harta kekayaannya kepada anaknya tadi, Buddha juga sudah memberikan harta kekayaannya kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya diberikan gratis, suruh bayar nggak? Enggak, disuruh bayar. Ajarannya disuruh menjalankan. Kalau mau menjalankan ajaran Buddha ini bisa mencapai penerangan bisa bahagia. Nah, itulah intinya cerita dari ini. Jadi Buddha mengumpamakan bahwa Buddha itu sudah memberikan ajarannya, memberikan harta warisannya berupa ajarannya kepada semua makhluk, untuk semua makhluk itu bisa mencapai kebahagiaan dan kesucian, juga bisa kesucian. Nah, sekarang LP sudah menggunakan warisannya dari Buddha itu enggak? Ajarannya. Kalau ajaran Buddha disuruh ngapain? Suruh berbuat. Mereka sudah berbuat baik. Dikurangi mancingnya. Nah, harus mengurangi mancingnya dikurangi. Kalau bisa digunakan jangan mancing lagi. Jangan nakal sama temannya. Betul, harus berbuat baik. Sama gurunya harus sopan. Kalau bosonya ya boso Jawa, anu enggak boso Jawa pakai boso kromo. Sedikit-sedikit bisa. Kalau nggak bisa Pak, saya nggak bisa kromo semuanya, nggak apa-apa. Sedikit-sedikit pakai ya, walaupun nggak kromo semua, minimal kata-kata yang misalnya perangannya awak bisa tahu tangan stop, ya, lampu rekmo, ya, tutup, ya, relati, metro, kasih motor. Nah, apalagi kalau ngomong sama orang yang lebih tua nggak boleh, gitu ya. Ya, jadi ini cara kita supaya kita memperoleh harta kekayaan dari Buddha, yaitu dengan menjalankan ajaran. Jadi kalau dengan menjalankan ajaran Buddha dengan berbuat baik, maka kita sudah menggunakan harta kekayaan Buddha dengan baik. Seperti tadi ayah yang memberikan harta kekayaan kepada seperti yang Pak Udin tanyakan di awal tadi, gimana kalau kita dapat harta kekayaan? Senang nggak? Senang, ya, pasti senang. Terus kalau sudah senang, harta kekayaan itu harusnya digunakan enggak? Enggak, digunakan yang bermanfaat. Sama seperti pada waktu itu. Kalau kita dapat harta kekayaan ya jangan buat koya, main hal yang tidak benar. Harus menggunakan harta kekayaan dengan baik. Sama juga sudah memberikan harta kekayaan ya pelajarannya digunakan dengan terus berbuat. Nah, itu ada yang ditanyakan ya? Betul? Ya. Kalau tidak ada ditanyakan, itu LKPD-nya kok bisa sama ambil. Oke, sini. Ya, ini nggak usah. Tuh, ini di LKPD ini ada tugas, ya, tugasnya ya, di LKPD ini ada tugas yang pertama tadi sudah membuat media
terjanta. Kemudian ini mengerjakan soal, ya, mengerjakan sama menulis kira-kira LP sudah menggunakan harta kekayaan yang diberikan Buddha dengan baik apa belum. Ya, sudah menggunakan harta kekayaan yang diberikan Buddha dengan baik berarti harus berbuat baik. Coba ini dalam waktu 1 minggu ke depan LP di rumah menulis sudah berbuat baik apa saja. Nah, ini hari apa nih? Rabu. Jadi Rabu depan ada sampai hari ini sampai hari depan nanti ada datanya sudah berbuat baik apa saja. Sudah menggunakan harta warisan dari Buddha dengan baik apa belum. Nah, itu ya. Nah, kira-kira itu pelajaran untuk hari ini. Cukup sekian. Yang penting kita belajar tentang apa? Yang keras suaranya? Tentang Ya. Media bercerita. Terus ceritanya tentang apa? Tentang kembalinya anak yang hilang. Ya, kembalinya anak yang hilang. Itu. Jadi di situ ada intinya punya ceritanya di situ bahwa ayahnya akan memberikan harta kekayaan. Ya, seperti itu Buddha. Ayahnya juga seperti Buddha yang memberikan harta kekayaan yaitu ajaran Buddha. Ya, itu kalau ada pertanyaan hari ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa Mahabharata. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipano bhagavato sawaka